Saudara-saudara yang kekasih, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim, Bekasi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika selalu ada waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya dan bekerja di dalam kami, melalui kami, atas kami. Agar setiap kami yang mendengar boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami, meresponnya. Sehingga kami boleh hidup dalam praktek, mempraktekkan kebenaran firman-Mu dan kehendak. Beracaralah ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara-saudara, siapa yang tidak ingat kisah Yeriko? Saya yakin ketika kita di sekolah minggu, kisah ini adalah kisah yang sangat favorit. Bagaimana kita membayangkan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian tembok itu runtuh. Sampai sekarang pasti kita masih mengingat kisah itu. Saudara, kisah yang kita ingat bukan dongeng, bukan isapan jempol belakang. Tetapi adalah satu kebenaran. Para arkeolog berhasil menemukan tembok kota tertua, yaitu Yeriko, yang ditemukan oleh para arkeolog yang diperkirakan berasal dari masa 8000 sebelum Masehi. Dan betapa tembok Yeriko ini menjadi satu kisah, bukan hanya kisah sejarah bangsa Israel, tetapi juga sejarah dunia ini. Tembok yang tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter. Anda bisa bayangkan adalah tembok yang sangat kokoh. Rasanya sulit untuk meruntuhkannya. Mungkin kalau sekarang ada bom, ya tinggal pasang saja bom, meledak dan hancur semuanya. Tetapi pada saat itu, Yosua ketika diperintahkan Tuhan di dalam Yosua 6, Tuhan memerintahkan dengan jelas bahwa bangsa Israel harus mengelilingi tembok itu 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi 7 kali. Dan ketika bunyi sangkakala diperdengarkan, mereka harus bersorak. Dan tembok itu akan runtuh. Susah perintah yang sederhana. Tidak disuruh melakukan kekerasan, tidak. Cuma berjalan mengelilingi. Dan kemudian yang melakukannya adalah Tuhan sendiri. Yang akan berperang, yang akan berkuasa, yang akan melakukan sebagaimana yang Dia kehendaki. Bukan karena bom, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena iman. Ibrani bicara banyak soal iman. Mulai dari Abraham dan juga saat ini kita bicara tentang iman bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Yosua. Iman, dan salah satu wujud iman adalah taat. Taat pada perintah Allah. Taat pada kehendak Allah. Sungguh-sungguh taat, maka apa yang dirasakan tidak mungkin, apa yang mungkin saat itu dibayangkan nggak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan berkehendak, segala sesuatunya mungkin.
Dan saudara-saudara, ketika kita bicara soal tembok yang kokoh dan besar seperti Yeriko dalam hidup ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup saudara dan saya, bukankah seringkali ada tembok-tembok yang membuat kita menghalangi kita untuk bisa melihat ke depan, untuk bisa melihat keindahan kuasa Tuhan, untuk bisa melihat betapa besar berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada banyak tembok yang selama ini menghalangi kita. Tembok kekhawatiran. Bukankah itu melanda banyak orang? Ada banyak kekhawatiran, khawatir bagaimana masa depan, khawatir dalam pekerjaan, khawatir tentang hubungan dengan keluarga, pasangan hidup, dan sebagainya. Kekhawatiran itu seringkali menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan. Tembok yang kedua adalah tembok penderitaan. Entah penderitaan karena sakit penyakit yang harus kita derita, atau penderitaan karena kita berada di dalam keadaan yang krisis, konflik bersama dengan orang lain. Dan itu semua seringkali menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Atau mungkin juga tembok kekecewaan. Berapa banyak orang yang hidup dalam kekecewaan, kefrustrasian, membawa luka-luka masa lalu, luka batin, yang membuat dia tidak bisa menikmati kebahagiaan, yang membuat dia tidak bisa mengalami sukacita, karena ada tembok kekecewaan yang besar yang menghalangi dia. Saudara, bukankah dalam hidup seringkali kita mengatakan, wah udah gak bisa, sudah mendarah daging, sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan, sesuatu yang betul-betul ada pada diri kita yang sangat mempengaruhi kita dan membuat kita terbeban. Saudara-saudara, ketika kita mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, maka kecenderungannya kita akan menyerah. Kita berputus asa dan kita mengatakan, ya apa boleh buat, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, betulkah demikian? Betulkah hal-hal seperti kekhawatiran, penderitaan, kekecewaan, kefrustrasian, krisis itu membuat kita tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa melihat kuasa Tuhan, tidak bisa melihat berkat yang besar yang Tuhan sediakan? Kalau Yeriko yang begitu kokoh dan kuat saja bisa roboh, mengapa tembok-tembok itu tidak bisa roboh? Mengapa tembok-tembok itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah seberapa kita memiliki iman. Sebab karena iman, maka tembok itu bisa roboh. Bukan karena yang lain, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena iman. Iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukannya, bahwa Tuhan yang akan bertindak dan berperang kepada kita. Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan membuat kita melewati tembok-tembok itu. Dia akan menjauhkan dari kita segala halangan-halangan yang merintangi jalan-jalan kehidupan kita. Dan saudara-saudara, pertanyaannya saat ini, adakah tembok-tembok yang sedang menghalangi Anda? Yang membuat Anda merasa terbeban, yang membuat Anda merasa letih lesu, yang membuat Anda merasa tidak berdaya dan hampir menyerah. Karena Anda merasa tidak mungkin bisa mengatasi, tidak sanggup untuk mengatasi, tidak tahu jalan keluar. Tembok Yeriko yang bisa hancur mau mengingatkan saudara dan saya bahwa tidak ada tembok-tembok lain yang juga tidak dapat dihancurkan. Persoalannya adalah, adakah iman? Adakah Anda percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan sanggup.
Adakah Anda mau menyerahkannya, mau memasrahkannya kepada Tuhan supaya dia bertindak atas kita? Sebab ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, maka di situ kita akan merasa lemah. Tetapi ketika dia memasrahkan kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertindak dan tetap taat pada perintah Tuhan, maka lihatlah, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu yang tidak Anda pikirkan, tidak pernah timbul dalam pikiran Anda, tidak pernah Anda dengar, tidak pernah timbul dalam hati Anda, itu yang bisa Tuhan adakan karena iman. Karena itu saudara-saudara, saudara dan saya dipanggil. Mari kita memiliki keteguhan hati, iman yang teguh. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga mengatakan, yang hatinya teguh akan kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara dan saya diajak untuk mengalami kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan seperti pada masa Yosua. Untuk kita alami dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan melakukan segala perkara bagi kebaikan saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memasrahkan hidup kami, persoalan kami, tembok-tembok yang menghalangi kebahagiaan dan masa depan kami. Seringkali kami merasa lemah dan tak berdaya. Tapi kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu ajar kami untuk beriman kepadamu. Ajar kami untuk memasrahkan segalanya kepadamu. Dan biarlah Engkau bertindak ya Tuhan. Menurut caramu dan menurut waktu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.